Video kali ini akan membahas tentang saham yang sempat akan IPO di tengah tahun 2022 tapi batal dan akhirnya nanti akan IPO di Februari, yaitu PT Hilcon Tbk atau kode saham HIL. Apakah menarik? Simak videonya ini sampai selesai. Ini adalah data saham-saham yang mau IPO. Ada IRSX, ini Growth Building, dan saya beberapa kali ikut ya, cuman akhir-akhir ini tidak mengikutin. Dan ya, ini saya akan membahas tentang HIL. Dan ini dimana termasuk sektor basic material, subsektornya diversified metal and mineral. Bidang usahanya aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen, jasa pertambangan, dan jasa konstruksi. Ini akan saya baca sekilas, di mana perusahaan adalah bidang perusahaan holding, konsultasi manajemen, serta usaha jasa pertambangan dan jasa konstruksi melalui perusahaan anak. Nah, ini perseroan, aktivisin, bla bla bla. Perusahaan memiliki pengalaman tinggi bidang kontraktor pertambangan batubara dan mineral, kontraktor sipil, pekerjaan tanah, konstruksi daerah sungai dan bendungan. Terus yang perlu diketahui dalam prospektus adalah siapa underwriternya. Underwriternya ada Mirai, YP, Sukor AZ, dan PT Macquarie Securities. Ini jarang banget ya, kode sahamnya RX. Ini jarang sebagai penjamin efek, ini sering YP dan AZ, Sukor Securities. Dia IPO melepas 15%, nah ini 15%, dan harga IPO-nya itu di range 1.250 sampai 2.000. Di mana modal nominalnya, ini pemegang saham awal baru itu 100 per lembar. Dijual ditawar 1.250 sampai 2.000. Kalau kejual, nominal dana yang diperoleh adalah 884 miliar. Wow, 884 miliar. Gede. Ini termasuk perolehan dana yang akan diperoleh oleh perusahaan, termasuk gede, besar lah. Oke, apalagi yang perlu diperhatikan? Ini di Juni 2022 dia mau sempat IPO, harganya sama 800. Yang diincar dananya atau IPO amount-nya itu sama 800 miliar. Tetapi dengan harga yang ditawarkan 250 sampai 400. Berarti saya bisa melogikakan kalau dulu ditawarkan sekian tapi yang dicari dananya sama, berarti ini lembar yang ditawarkan ini banyak. Nah, ini 2 miliar 2,21. Sedangkan yang baru ini yang ditawarkan berapa? 400.000 doang. Makin dikit lembarnya. Tuh. Nah, yang kemarin kenapa kok batal? Nah, ini di sini ada, di mana akibat adanya gugatan. Di sini. Merujuk pemberitaan Insight.Kontan, agenda IPO HIL harus tertunda karena muncul gugatan penundaan kebijakan pembayaran utang atau PKPU oleh PT Intraco Penta Prima Service atau anak usaha PT Intraco Penta Tbk atau INTA. Gugatan diajukan terhadap PT Hilcon Jaya Sakti atau anak usaha Hilcon. Dengan akibat adanya gugatan, Hilcon harus memberikan penjelasan ya untuk kepada OJK dan BI yang didaftarkan, jadi sempat ditunda IPO mereka ya. Itu yang mendasari kenapa mereka menunda dari IPO-nya. Itu sih. Nah, hal-hal apa? Tadi kita sudah dapat 15%. Hal yang menarik lagi adalah dia berjanji akan membagikan dividen. Oke, di sini perseroan bermaksud akan membagikan dividen kepada pemegang saham jumlah sebanyak-banyaknya 30%. Nah, ini bisa jadi kunci kita, di mana dia nanti dimulai dari tahun buku 2022. Berarti mereka IPO 2023 langsung membagikan maksimal 30%. Tuh, patokan kita hanya di sini aja di prospektus.
Nah, sedangkan laba mereka, ini kita cek laba mereka itu berapa. Laba mereka itu ada di angka 205 miliar. 200, tepatnya 205 118 miliar. Tuh, ini kalau saya sudah bikin Excelnya, wait bentar. Excel dari Hill. Nah, ini labanya dengan asumsi ya. Dengan asumsi tadi laba Q3-nya 205,118 miliar. Terus ini lembar sahamnya. Nah, ini Q3. Jadi asumsinya mereka di Q4 dapat berapa? Nah, ini laba per kuartalnya ini saya simpelkan, di mana ini 205 dibagi 3. Jadi mendapat laba per kuartal ini 68. Saya kalikan 4. Hasilnya ini. Estimasi asumsinya pendapatannya laba di 2022 akhir itu di angka 273 miliar. Tuh, kalau saya bagi per lembarnya atau earning per share-nya, laba per lembarnya itu sebesar 92,76. Ini didapat dari 273 dibagi lembar saham. Sudah dapat. Merujuk pada prospektus, mereka akan membagikan dividen 30%. Jadi dividennya sebesar 27,82. Ya, let's say 27 lah. Nah, kita mau hitung nih dividen yield-nya berapa. Dengan asumsi harga IPO terendah 27 dibagi dengan 1250, kita mendapatkan dividen yield 2,23%. Dengan asumsi lain, dengan harga yang paling tinggi 2000, kita dapat 1,39%. Apakah worth it? Kalau merujuk pada perusahaannya, di mana ini perusahaan kontraktor batubara ya, penambangan, kita lihat kompetitornya aja, yaitu ITMG, dividen yieldnya sebesar 20%. Lalu kita cek lagi Hexa ya, ini juga kontraktor juga alat berat lah ya, alat berat, jualan alat berat, dividen yield yang 15%. Lalu kita lihat lagi Doit ini juga kontraktor penambangan, dividen yieldnya sebesar, dia tidak rajin bagi dividen. Terus kita cek dari PTRO, Petrosi, kita lihat mau berapa dividen yieldnya, dia juga tidak sering bagi dividen. Corporate action dividen, ini termasuk sering sih, 17. Terakhir dia 117 bagi 5.000 bagi 5.100 lah, jadi kisaran 2%, sama lah 2%, kisaran 2%-an. Jadi untuk dividen yield-nya si Hill di angka 1,39 sampai 2%, itu hal yang lumrah dan wajar. Tidak bisa dikatakan mahal, tidak bisa dikatakan murah juga. Jadi ini masih bisa dikatakan ya biasa saja, tidak wow banget dengan asumsi data yang tadi. Asumsi laba tahunannya sebesar 273 miliar. Lantas pertanyaannya adalah, ini kan termasuk saham IPO. Apakah nantinya saat dia listing di tanggal berapa nih? Dia listing di tanggal 7 Februari. Nih, tanggal pencatatan 15 Februari. 15 Februari apakah dia akan ARA atau ARB itu di Rabu minggu 2 minggu lagi, apakah akan ARA atau ARB? Nah, ini merujuk dari data yang ada di 2022, ZP dan AZ itu pernah satu komando saat mereka bisa dikatakan IPO. Itu si ADJP, cuman ini ADJP banyak banget underweighternya, yaitu YU, YP, ZP, AZ, IP, GR, RS. Kalau yang ini Hill ini kan ada ZP, AZ sama RX. Kalau nggak salah, coba saya cek dulu kode saham RX. Kode broker, ya benar, RX. Jadi kalau didasarkan 3 komplotan tersebut,
belum pernah melakukan IPO di 2022. Jadi datanya agak bias dan ini bisa dikatakan data awal. Kalau kita turunkan lagi di 2021, ini pun juga tidak ada ZP, AZ, dan RX. Ini belum pernah ada historikalnya. 2020 ini pun juga tidak ada. 2019 pun juga tidak ada datanya di mana dia IPO bareng bertiga. Tapi kita bisa lihat di 2022 YP ini beberapa kali mereka IPO tidak sendirian. Contoh ADCP, lalu ada lagi di sini dia IPO dengan kode saham CBUT itu dengan OD, dengan Dana Reksa, ZP, dan juga AI. Ini dan yang terakhir dengan VTNY dengan OD, SF, dan YP. Nah ini so far ini mempunyai kenaikan si CBUT dan VTNY. Kalau untuk ADCP ini memang turun bahkan hampir ARB. 2 itu 2 oke, 1 kurang oke. Kalau melihat dari datanya dari segi nama, ini mungkin untuk teman-teman yang bergerak di sektor konstruksi ya, tepatnya untuk holding konstruksi pertambangan, mungkin Hilcon termasuk nama besar mungkin ya. Cuman dari segi penjamin efeknya ini sudah sangat familiar di telinga teman-teman, Mirai dan Sukor. At least saya bisa mengatakan untuk 1-2 hari saham ini tidak akan ARB, besar kemungkinan dia akan naik. Yang melandasi saya ada beberapa hal kenapa bisa sedikit optimis akan hal itu. 1-2 hari akan naik. Satu, harga besar. Yang kedua, IPO amount-nya tinggi. IPO amount-nya 800 miliar ya. Jadi ibaratnya penjamin efeknya ini harus jualan ya. Harus jualan untuk ibaratnya balik modal 800 sekian miliar tadi. Nah, pertanyaannya adalah di mana jualannya kalau harganya turun terus. Salah satu cara untuk jualannya ya harganya akan dikerek naik, dibuat naik. Yang membuat itu adalah kemungkinan besar juga tidak akan langsung volatil. Menurut saya tidak akan langsung volatil naik turun, gembok dibuka di hari 1-2 hari ke depan. Mungkin seperti itu. Jadi besar kemungkinan 1-2 hari saham ini akan naik sih untuk heal di tanggal 15 Februari. Kalau ditanya apakah saham ini akan at least bernyawa panjang di atas 1 tahun, saya agak optimis saham ini, Hilcon ini bisa bertahan at least tidak akan kegocap, tidak akan ke 50 dalam 1 tahun sih. Jadi secara oke aja sih, secara perusahaan, secara underwater tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Mungkin yang jadi pemikiran dan jadi logika kita adalah kenapa kemarin sebelumnya mereka mau IPO dengan lembar yang banyak, sekarang disusutkan. Nah itu mungkin salah satu strateginya. Itu saja sih. Jadi itu kesimpulannya untuk heal 1-2 hari bisa lah untuk saham ini naik. Tapi kembali lagi ke teman-teman, resikonya saham kalau ARB bahkan kalau sudah buka gembok arahnya tidak jadi, ya dia bisa ARB berkali-kali. Jadi itu resikonya bisa ditanggung sendiri dan bisa diputuskan sendiri ya baiknya seperti apa, dan semoga teman-teman juga mau mawas diri masing-masing sih. Itu saja sih, yang terpenting pahami dulu resikonya. Mungkin itu untuk IPO heal, harusnya nyawanya di atas 1 tahun untuk heal. Semoga bermanfaat video IPO Hilcon TBK atau kode saham heal.